warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada pembelajaran kita. Hari ini kita akan memasuki unit yang sangat menarik, yaitu unit 6 yang membahas tentang cerita pendek atau cerpen. Jika kamu gemar membaca cerita, maka unit ini pasti akan kamu sukai. Sebelum kita memulai, kira-kira apa saja yang akan kita pelajari pada unit kali ini? Yang pertama, kita akan belajar memahami percakapan pendek tentang kegemaran terhadap karya sastra, khususnya cerpen. Kemudian yang kedua, kita akan berlatih membuat percakapan pendek untuk menceritakan hal yang kita gemari. Dan yang ketiga, ini adalah inti pelajarannya. Kita akan menangkap pesan dan memahami struktur dari sebuah cerpen. Dan yang terakhir, kita akan mencoba membuat cerpen kita sendiri berdasarkan pengalaman. Sudah siap? Mari kita mulai. Apakah Anda pernah membaca buku cerita dalam bahasa Indonesia? Jika pernah, apakah Anda masih ingat judulnya? Atau mungkin nama pengarangnya? Ini adalah kegiatan awal kita untuk masuk topik utama hari ini. Baik, keterampilan pertama adalah menyimak. Sebentar lagi kita akan menyimak audio 6. Ini adalah percakapan antara dua orang teman, yaitu Meta dan Raden. Tugas Anda adalah menyimak dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Meta, apa kamu suka membaca cerita? Wah, suka banget. Saya sering membeli buku-buku cerita di toko buku. Jika tidak sempat ke sana, saya membaca cerita pendek yang ada di koran. Oh, di koran yang setiap akhir pekan itu. Iya dong, seru membaca cerita di situ. Selalu baru setiap minggu. Cerita apa yang paling kamu sukai? Saya suka semua kisah karena pesannya selalu menginspirasi. Tetapi yang paling kusukai adalah cerita tentang keluarga. Bagaimana denganmu? Apakah kamu suka membaca cerita? Saya lebih suka mendengarkan cerita daripada membacanya. Yuk, ceritakan padaku semua kisah yang kamu ingat. Baiklah, nanti siang saja ya saat istirahat. Sudah selesai menyimak? Sekarang kita lanjut ke keterampilan berbicara. Nah, di sini kita akan mempraktikkan percakapan yang tadi kita simak. Di sini Meta mengatakan dia suka sekali membaca cerpen, terutama dari koran. Kemudian Raden sebaliknya mengatakan dia lebih suka mendengarkan cerita daripada membaca. Ini adalah contoh yang baik untuk menyatakan kegemaran. Jika Anda ingin bertanya tentang kegemaran, Anda bisa mengatakan, "Apa kamu suka membaca cerita?" Untuk menjawabnya, Anda bisa mengatakan, "Wah, saya suka sekali." Jika Anda ingin mengetahui tingkat kegemaran Anda, bisa bertanya, "Cerita apa yang paling kamu suka?" Atau untuk membandingkan, kamu lebih suka A daripada B. Ini adalah ungkapan yang sering kita gunakan. Baiklah, kali ini kita sudah sampai ke dalam unit inti, yaitu membaca. Di sini saya akan ajak kalian untuk membaca cerita pendek dengan judul Legenda Asal Mula Raja Ampat. Cerita ini dimulai dengan sepasang suami istri yang menemukan 6 butir telur misterius di tepi sungai. Mereka tidak memiliki anak. Mereka memutuskan untuk membawa pulang telur-telur tersebut. Kemudian, sesampainya di rumah, mereka menyimpan telur itu di sebuah kantong. Betapa terkejutnya mereka. Keesokan harinya, 5 dari 6 telur itu menetas. Namun,
Yang menetas bukan anak ayam, melainkan 4 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan. 1 telur sisanya tidak menetas dan mengeras menjadi batu. Kelima anak itu diberi nama War, Betani, Dohar, Muhammad, dan anak perempuan bernama Pintole. Kelima anak tumbuh dewasa. Hingga suatu hari, sang ayah memanggil keempat putranya untuk membagikan warisan dan memberikan mereka nasihat untuk selalu menjaga keutuhan dan menepati janji. Setelah ayah mereka meninggal, keempat anak laki-laki itu menaati janji mereka. Mereka tumbuh menjadi pemimpin dan masing-masing menjadi raja yang berkuasa atas pulau mereka masing-masing. Pulau-pulau itu tumbuh subur dan makmur. Disinilah lahir nama Raja Ampat yang berarti 4 raja. Cerita ini mengajarkan kita tentang pentingnya menaati janji dan nasihat orang tua. Nah, cerita rakyat yang bagus seperti legenda Raja Ampat memiliki struktur yang jelas, sama seperti cerpen. Mari kita telah. Yang pertama, ada pengenalan cerita atau orientasi. Ini mencakup bagian awal yang memperkenalkan tokoh, yaitu suami istri dan situasi penemuan 6 telur misterius. Kemudian yang kedua ada pengungkapan peristiwa atau komplikasi awal, yang mana telur-telur itu menetas menjadi 5 orang anak manusia yang mengejutkan. Suami istri tersebut. Yang ketiga, menuju konflik. Tidak ada konflik besar, namun ada peristiwa penting, yaitu saat anak-anak tumbuh dewasa dan sang ayah memberikan warisan serta nasihat. Yang keempat, ada puncak konflik atau klimaks. Dalam cerita ini, klimaks tidak berupa pertengkaran, tetapi momen penting, yaitu saat keempat putra berjanji untuk menaati ayahnya. Dan penyelesaian atau resolusi, yang mana keempat putra menjadi raja, dan dari situlah tempat itu dikenal sebagai Raja Ampat. Selanjutnya kita akan beralih fokus pada kebahasaan unit ini. Kita akan membahas tata bahasa dengan imbuhan se. Imbuhan se ini mungkin terlihat sederhana, namun memiliki beragam makna tergantung kata yang mengikutinya. Yang pertama, 1. Ini terjadi jika se diikuti oleh kata benda, contohnya seorang, yang berarti 1 orang, dan sebuah, yang berarti 1 buah. Kemudian yang kedua, bermakna waktu. Ini terjadi apabila se diikuti dengan keterangan, contohnya seketika, yang berarti pada waktu atau waktu itu juga. Dan yang ketiga adalah bermakna seperti atau sama. Ini terjadi jika se diikuti oleh kata sifat, contohnya seluas, yang berarti sama luasnya dengan. Kemudian yang terakhir ada bermakna sesudah, yang mana polanya adalah se diikuti kata kerja atau kata sifat yang diakhiri dengan imbuhannya. Contohnya setibanya, yang berarti sesudah tiba. Baik, setelah kita menelaah struktur tata bahasa dari sebuah cerita, sekarang giliran Anda untuk berlatih. Kita masuk ke keterampilan menulis. Tugas Anda adalah membuat cerita pendek. Cerita ini dapat Anda angkat berdasarkan pengalaman hidup Anda sendiri, atau boleh juga dari pengalaman orang lain yang Anda ketahui. Bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, tentukan topik yang menarik. Yang kedua, catatlah kata-kata kunci yang berkaitan dengan topik, lalu susunlah menjadi kerangka cerita pendek secara kronologis. Kemudian yang ketiga,
mengembangkan kerangka tersebut menjadi sebuah cerita pendek yang utuh. Dan yang terakhir, jangan lupa lakukan silang baca. Mintalah rekan Anda membaca karya Anda untuk saling memberikan koreksi. Baik, demikian selesai sudah materi kita di unit 6 ini, yaitu cerita pendek. Kita telah belajar mulai dari memahami percakapan, menelaah struktur cerita, dan menganalisis tata bahasa hingga menulis cerita pendek. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll